Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alat bukti di dalam hukum pidana dan di dalam hukum perdata. Jadi kalau di dalam hukum pidana, alat bukti itu diatur di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, ini jelas ya, kalau dalam hukum acara pidana. Jadi kalau dalam istilah hukum ada istilah unus testis, nullus testis. Satu saksi itu bukan saksi, minimal dua alat bukti. Artinya tadi, ketika dalam proses penegakan hukum, di sini penyidik, ya kan, atau polisi mau menetapkan seorang tersangka, itu minimal dua alat bukti yang cukup. Nanti bisa ditetapkan seorang pelaku di sini menjadi tersangka. Terus kawan-kawan, di dalam hukum acara perdata ya, ada juga namanya alat bukti. Kalau dalam acara perdata itu ada bukti tertulis ya, atau bukti surat. Ada bukti saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, ada sumpah. Nah, ini saya akan coba menyederhanakan. Kalau bukti tertulis atau bukti surat, kalau dalam hukum perdata itu biasanya ada dua perkara ya, atau dua case, istilahnya one prestasi atau PMH, perbuatan melawan hukum. One prestasi ini terkait perjanjian. Bebas isinya apa saja, yang penting di situ perjanjian ya. Ada pihak pertama dan pihak kedua dan seterusnya. Terus ada juga yang disebut dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, yang pertama ada bukti tertulis ya, atau bukti surat. Bukti tulis atau bukti surat ini, kawan-kawan, yaitu ketika seorang tadi, misalkan ada one prestasi ingkar janji antara pihak pertama dan kedua. Di sini pihak kedua tidak menepati kewajibannya seperti itu, maka pihak pertama menggugat kepada pihak kedua tadi. Dilihat dulu ada tidak perjanjian dan seterusnya. Kalau misalkan ada perjanjiannya antara dua orang ini, dibuat perjanjian, itu disebut dengan fakta sansurpanda. Perjanjian yang dibuat itu menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, bagi keduanya tadi. Nah, ketika ada yang melanggar, baik pihak pertama atau pihak kedua, nah disebut dengan tadi one prestasi. Atau tadi ada penyerobotan lahan dan seterusnya, dilihat dulu. Nah, ini termasuk PMH, penyerobotan ini. Tapi punya nggak seorang tersebut, ya kan? Di sini bukti suratnya, misalkan sertifikat, atau tadi dalam bentuk apapun yang di sini menerangkan bahwa itu kepemilikan seorang. Nah, jadi tadi harus diperhatikan ya. Terus yang kedua ada bukti saksi. Nah, saksi-saksi ini sangat penting. Saksi di sini yang mengetahui, bisa yang di sini menandatangani atau tadi namanya dibubuhkan dan menandatangani perjanjian jual beli dan seterusnya. Nah, itu bukti saksi. Terus kawan-kawan, di sini juga ada namanya persangkaan atau pengakuan atau sumpah. Nah, jadi tadi persangkaan, pengakuan, sumpah, di sini orang-orang masyarakat yang mengetahui dengan secara gamblang, secara umum, runtut peristiwanya, tentang kejadiannya, asal-usulnya, asal mulanya, sejarahnya. Nah, orang-orang tersebut ini bisa dimintain keterangannya, disumpah untuk menjadi saksi dalam hukum perdata. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kalau dalam hukum perdata, tadi yang sudah saya jelaskan, ada bukti surat, ya kan? Atau tadi ada perjanjian, atau kelengkapan-kelengkapan lainnya lah yang menerangkan bahwa seorang tersebut one prestasi, yang menerangkan seorang tersebut melawan hukum. Yang kedua tadi ada saksi, terus yang ketiga ada pengakuan ya, ada sumpah, terus juga ada persangkaan. Nah, ini boleh-boleh saja seperti itu dihadirkan kalau di dalam hukum perdata ya, dalam hukum acara perdata. Nah, kawan-kawan, ini yang menjadi alat bukti pidana dan perdata di dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.